Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share, karena subscribe itu gratis. Hari ini saya akan memberikan informasi atau membahas informasi terkait RUU Sisdiknas. Nah, ini sedang viral ya, karena banyak informasi mengenai bagaimana konsep atau rancangan atau draft RUU Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini akan coba saya bahas. Nah, ini kalau teman-teman akses situsnya ada pada web sisdiknas.kemdikbud.go.id. Nah, di mana di sini teman-teman bisa mengklik menu naskah. Di sini terdapat naskah RUU Sisdiknas. Kemudian juga terkait paparan RUU Sisdiknas. Ya, ini adalah yang versi Agustus. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini terdapat paparan terkait perbedaan-perbedaan atau perbaikan yang dilakukan pada RUU Sisdiknas yang terbaru ini, gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kondisi yang saat ini dan perbaikan yang diusulkan. Nah, ini saya tidak bahas secara detail. Ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang utama adalah ada perbaikan, yaitu perluasan program wajib belajar, di mana sebelumnya itu cakupan wajib belajar itu adalah selama pendidikan dasar 9 tahun ya, wajib belajar 9 tahun. Nah, kemudian sekarang itu yang diusulkan adalah wajib belajar 13 tahun, di mana dimulai dari 10 tahun pendidikan dasar dari prasekolah dan kelas 1 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan 3 tahun pendidikan menengah. Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap pada daerah yang kualitas pendidikan dasarnya telah memenuhi standar. Pemerintah pusat akan membantu daerah yang paling membutuhkan. Nah, ini sebenarnya masih jadi suatu draft RUU untuk masuk ke balik ya, untuk ke prolegnas nantinya. Jadi ini sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan revisi dan lain-lain. Nah, kemudian latar belakang pembentukan RUU Sisdiknas adalah ini nanti akan menggabungkan dari 3 undang-undang yang saat ini sudah ada menjadi satu undang-undang RUU Sisdiknas yang terbaru ini. Di mana saat ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen, yaitu guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau UU Dikti, gitu ya. Jadi dasarnya adalah banyak pengaturan dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengaturan tentang cakupan wajib belajar dan jumlah jam mengajar. Nah, di sini yang buat heboh atau penting itu adalah terkait tunjangan profesi, gitu ya. Jadi banyak isu yang menyatakan bahwa TPG itu nanti atau tunjangan profesi guru itu nanti akan dihapuskan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bagian naskahnya, ini adalah naskahnya ya, rancangan. Ini hanya baru rancangan ya, teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman lihat di sini ketika kita tarik tunjangan profesi, di sini disebutkan bahwa di pasal 145, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya secara eksplisit menyatakan bahwa sebenarnya teman-teman tetap akan mendapatkan tunjangan profesi guru ya. Kemudian setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud dari pasal 1 di atas, menerima besaran penghasilan pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini juga berarti bahwa di dalam rancangan ini tidak ada rencana untuk penghapusan tunjangan profesi guru ya. Jadi ini mungkin kalau kita baca dari artikel yang diambil dari Medcom gitu ya, saya belum konfirmasi tapi kurang lebih beritanya seperti ini, disampaikan bahwa seperti diketahui saat ini setiap guru harus sertifikasi dahulu untuk mendapatkan penghasilan yang layak atau tunjangan profesi guru. Namun hal ini yang menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSK Kementerian Pendidikan
Pak Anindito menyatakan bahwa ini yang ingin kita koreksi. Seharusnya semua guru yang menjalankan tugas sebagai guru otomatis mendapatkan penghasilan yang layak, tanpa harus menunggu tersertifikasi melalui PPG terlebih dahulu. Ya, jadi ini disampaikan oleh Pak Anindito ya kepada tim Medcom. Untuk itu Nino memastikan kepada para guru bahwa tunjangan untuk guru akan tetap ada meski dengan skemanya yang berbeda. Bahkan guru yang berstatus ASN baik itu PNS maupun P3K akan secara otomatis mendapatkan tunjangan profesi tersebut. Begitu Undang-Undang Sisdiknas disahkan tanpa harus menunggu antrian sertifikasi. Nah, ini menarik gitu ya. Kalau dari alur yang dibaca bahwa mungkin nanti guru yang sudah menjadi ASN atau P3K itu otomatis akan mendapatkan tunjangan profesi tanpa harus menunggu sertifikasi. Berarti tanpa lolos sertif atau tanpa mengikuti PPG ya. Ini skemanya kita belum tahu. Tapi ini membantah bahwa isu yang menyatakan nanti tunjangan profesi itu nanti akan tidak ada gitu ya. Jadi ada beberapa hal krusial yang ada pada RUU Sisdiknas yang baru ini. Salah satunya juga peserta didik ya. Jadi nanti istilah peserta didik itu diganti dengan pelajar ya. Jadi nanti kita tidak mengenal istilah peserta didik lagi ya, tetapi pelajar. Jadi istilahnya dirubah menjadi pelajar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pelajar. Pelajar adalah individu yang berusaha mengembangkan potensi diri dari semua jalur. Dari semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan gitu ya. Jadi diganti dengan pelajar ya. Kemudian ada beberapa informasi penting. Selain itu juga adalah ada penguatan otonomi perguruan tinggi negeri ya. Ini juga buat teman-teman PTN. Ini ada beberapa flyer yang penting saya ambil ya. Ini terutama juga SNP ya. SNP kita itu sebelumnya itu ada 8 standar ya, 8 standar nasional pendidikan. Sekarang yang untuk kedepannya rancangannya adalah standar nasional pendidikan disederhanakan menjadi 3 standar, yaitu input, proses, dan capaian. Pada pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan yang berlaku berkurang dari 24 menjadi 9, yaitu 3 standar untuk masing-masing dharma pada Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini adalah beberapa poin dari RUU, dari rancangan RUU Sisdiknas yang baru ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kemudian juga ada pelajaran Pancasila yang menjadi wajib gitu ya. Kemudian ada, oh ya ini ya, pendidikan Pancasila menjadi mapel wajib. Pancasila bukan merupakan mapel muatan pada mata pelajaran wajib di kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ini adalah yang sebelum. Kemudian yang sesudah adalah pendidikan Pancasila menjadi mapel wajib bersama dengan pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Selain mata pelajaran di atas juga ada muatan wajib matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, keterampilan, kecakapan hidup, dan muatan lokal. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah kalau teman-teman kembali ke sini, teman-teman itu bisa memberikan masukan dan pertanyaan ya. Di sini juga ada tanya jawab. Ini adalah pertanyaan dan jawaban yang muncul di web yang teman-teman bisa baca. Teman-teman setelah membaca itu, rancangan itu teman-teman dapat memberikan masukan dan pertanyaan. Nah gitu ya, jadi teman-teman itu sebenarnya bisa memberikan masukan untuk RUU Sisdiknas. Nah apa yang ingin teman-teman usulkan, setelah membaca naskah dan rancangannya tadi, teman-teman bisa mengirimkan masukan melalui halaman ini ya. Jadi teman-teman silakan isi biodatanya dan melampirkan masukan dan usul saran kritik kepada draft rancangan RUU Sisdiknas ini gitu ya. Jadi itu dia yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait apakah TPG juga dihapus ya. Jawabannya adalah tidak, tetapi dengan mungkin mekanisme yang baru ya. Yang jelas ini harapannya adalah tidak merugikan semua guru yang saat ini sudah sertifikasi. Dan kemungkinan pemerintah tidak akan mungkin menghapuskan itu gitu ya, karena programnya sendiri sudah berjalan dan terus berjalan. Oke, demikian informasinya, semoga bermanfaat. Salam.